Diva tampak seperti kuntilanak. Rambutnya panjang tidak terurus, matanya merah menyala. Bahkan wajahnya tampak banyak bekas luka cakaran. Hantu Diva terlihat penuh dendam dan amarah. Hai guys, welcome to Ebin Berkisah. Hari ini aku mau bacain cerita mistis lainnya yang dialami oleh para musisi. Nah, udah ada lagi nih cerita yang masuk ke email aku. Yuk kita cek. Cerita kali ini dikirim oleh Ari. Halo Ebin, perkenalkan saya Ari. Saya mau menceritakan cerita horor yang saya alami saat menjadi bandar video pornografi semasa kuliah dulu. Mari kita baca bareng-bareng cerita dari Ari. Ari adalah seorang mahasiswa jurusan musik yang hobi menonton video pornografi. Tidak sampai situ, bahkan Ari menjadi bandar video tersebut. Suatu hari, Ari sedang melakukan kebiasaannya, yaitu mengkurasi video-video yang tidak senonoh. Saat sedang berburu video, ia tak sengaja menemukan video baru yang menampakkan seorang perempuan cantik yang tampak seusianya. Setelah menontonnya, Ari sangat kegirangan. Pasalnya, ia sangat menyukai video tersebut. Dan Ari yakin video tersebut adalah barang bagus. Akhirnya Ari mengunggah video tersebut ke internet. Tepat seperti dugaan Ari. Video tersebut viral dalam waktu yang singkat. Hal tersebut memberikan kepuasan tersendiri bagi Ari. Suatu ketika, Ari mendapatkan DM dari seorang yang tidak dikenal. Saat Ari membuka DM-nya, ternyata DM tersebut berasal dari perempuan cantik yang ada di video itu. Perempuan tersebut bernama Diva. Diva mengirimkan pesan permohonan agar Ari menghapus video dirinya yang ternyata direkam dan diunggah oleh mantan pacarnya tanpa izin. Ari membaca DM tersebut lalu tertawa dengan sinis. Video tersebut sudah terlanjur viral. Tidak ada gunanya juga jika video tersebut di take down. Namun, Diva terus-menerus memohon kepada Ari untuk menghapus videonya. Akhirnya dengan berat hati, Ari pun menghapus video itu. Sayangnya, video tersebut sudah terlanjur viral. Banyak orang lain yang mengupload ulang videonya. Ari kembali tertawa dengan sinis. Seperti dugaannya, video tersebut sudah mustahil untuk dihilangkan dari internet. Beberapa bulan berlalu, Ari menjalani hidupnya seperti biasa. Namun ada satu keanehan terjadi. Salah satu temannya yang memiliki indera keenam mengatakan kalau ia sering diikuti dengan kuntilanak dengan wajah berdarah yang penuh cakaran. Ari merinding bukan main mendengar cerita itu. Namun, ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Selama ia belum melihat langsung, ia pikir ia tidak perlu khawatir. Namun suatu hari, saat Ari sedang berkendara naik motor pada malam hari, ia melihat sosok kuntilanak dengan wajah penuh cakaran duduk di belakang boncengannya. Hal tersebut membuat Ari syok dan bahkan hampir terkena musibah. Ari pun bingung dan takut. Kuntilanak tersebut sudah berani muncul di hadapannya. Apa yang harus ia lakukan? Di tengah kebingungannya, Ari mendapatkan sebuah DM misterius lagi. Saat Ari membukanya, ternyata DM tersebut berasal dari Raihan. Ternyata Raihan adalah pacar Diva yang mengunggah video tidak senonoh itu ke internet. Raihan menghubungi Ari untuk meminta bantuannya menghapus jejak digital video Diva yang viral berkat Ari. Raihan tampak sangat memohon dan frustasi saat meminta tolong pada Ari. Ari mengernyit bingung. Kenapa Raihan datang seolah-olah meminta pertanggungjawaban atas viralnya video itu? Toh, Ari pun mendapatkan video Diva saat ia tidak sengaja menemukan video itu saat sedang scrolling akun Raihan. Ari dan Raihan sempat berdebat. Ari tidak terima disalahkan oleh Raihan. Namun, Raihan tetap bersikeras kalau Ari harus membantunya. Setelah dipaksa oleh Ari, akhirnya Raihan menceritakan kisah sebenarnya. Raihan dan Diva adalah sepasang kekasih yang memiliki gaya pacaran sangat bebas.
Mereka sering melakukan hubungan suami istri sebagai rutinitas dalam hubungan mereka. Namun suatu hari, Raihan dan Diva bertengkar hebat. Diva yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai penyanyi kafe dituduh berselingkuh dengan salah satu pelayan kafe. Diva mengelak tuduhan tersebut dan berkata kalau pelayan kafe tersebut hanyalah temannya dan ia hanya mencintai Raihan. Namun saat itu Raihan sudah terlanjur terbakar api cemburu. Sejak saat itu hubungan mereka berubah menjadi hubungan yang toksik. Raihan sering tidak mempercayai Diva dan Diva selalu jengah dengan segala tuduhan Raihan yang tidak mendasar. Sudah tidak tahan dengan kelakuan Raihan, Diva pun akhirnya meminta putus dari Raihan. Hal ini tentunya sangat mengguncang ego Raihan. Akhirnya, Raihan menyimpan dendam kepada Diva. Tanpa sepengetahuan Diva, Raihan ternyata diam-diam sering merekam kegiatan mereka berdua saat sedang berhubungan. Video tersebut awalnya hanya untuk konsumsi pribadi Raihan. Tapi, karena termakan oleh amarah dan cemburu, Raihan mengunggah video tersebut ke internet sebagai bentuk balas dendam. Awalnya, Raihan mengunggah video Diva hanya sebagai gertakan. Namun, Raihan tak pernah menduga jika video tersebut akan viral. Setelah kejadian itu, Diva mendatangi Raihan dan memohon padanya untuk menghapus video tersebut. Setelah perdebatan sengit, akhirnya Raihan mengalah dan menghapus video tersebut. Namun sialnya, video tersebut sudah terlanjur viral. Seberapapun usaha Diva untuk menghapus videonya, selalu saja ada akun baru yang mengunggah videonya. Depresi dan tak kuat menahan malu, Diva akhirnya mengakhiri hidupnya dengan meminum racun pembasmi serangga. Saat ditemukan dalam keadaan meninggal di kamarnya, wajah Diva penuh dengan bekas cakaran. Kabarnya Diva stres melihat wajahnya yang terpampang dalam video yang viral itu setiap ia membuka internet. Ia pun mencakar wajahnya hingga terluka. Setelah kematian Diva, hidup Raihan tidak pernah tenang. Ia sering mendengar rintihan tangis pada malam hari sebelum ia tidur. Tangisan tersebut awalnya terdengar tidak begitu jelas. Namun lama-kelamaan, tangisan tersebut terdengar semakin jelas seperti suara Diva. Suatu hari saat ia sedang tidur, ia bermimpi didatangi Diva dengan wujud yang sangat menyeramkan. Diva tampak seperti kuntilanak. Rambutnya panjang tidak terurus, matanya merah menyala. Bahkan wajahnya tampak banyak bekas luka cakaran. Hantu Diva terlihat penuh dendam dan amarah. Mimpi tersebut terjadi terus-menerus dalam beberapa bulan terakhir. Hingga lama-kelamaan, Raihan mulai merasa tertekan dengan hadirnya Diva di mimpinya. Raihan pun sempat berkonsultasi dengan orang pintar. Orang pintar mengatakan kalau arwah Diva memiliki energi yang sangat kuat. Energi tersebut berasal dari rasa amarah dan dendamnya. Orang pintar menyarankan agar Raihan menuruti keinginan Diva supaya arwahnya tenang. Akhirnya Raihan pun perlahan-lahan mulai meminta orang-orang yang mengunggah video Diva untuk segera menghapusnya. Namun yang namanya jejak digital akan sangat sulit untuk dihilangkan. Dalam beberapa kali video Diva masih sering muncul di internet dan tidak bisa hilang dengan permanen. Kejadian tersebut membuat Raihan dan Ari tidak bisa hidup dengan tenang. Meskipun kini peredaran video Diva sudah mulai menghilang, sesekali mereka masih sering ditampaki oleh hantu Diva. Seolah-olah menjadi peringatan bagi mereka. Keabsahan cerita dari Ebin Berkisah hanya pengirim yang tahu ya guys. Gimana menurut kalian guys? Dari kisah ini kita bisa belajar, jangan suka menonton video porno. Itu bisa membuat kita menjadi kecanduan. Lalu yang kedua, jangan suka berzinah dan melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Kalau kalian juga punya cerita yang mistis saat bermusik, kalian bisa kirim ke ceritain-ke-ebin@gmail.com dan nanti kita akan bacain bareng-bareng di sini. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di episode Ebin Berkisah selanjutnya. Sampai jumpa.